ja'alu lillahi syuraka qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lam bil haqq am bidhahirin min al-qawl bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wa may wasuddu 'anis sabil wa may yudlilillah fama lahu min hadi. Nah ini pas tadi ngetren ya tentang Yahudi di Palestina. Ini ada menyebut Yahudi. Berkaitan dengan ahlul kitab. Yang kemarin disebutkan ayat tentang betapa kekuasaan Allah itu luar biasa. Maka dia adalah zat yang berhak untuk disembah, untuk kita ibadah. Tidak ada yang lain untuk disembah. Salah satunya apa? Karena dia adalah alasan kita menyembah dia, karena dia adalah yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan kita. Terus afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Sebenarnya dia menciptakan kita, maka saya layak untuk menyembahnya, udah sangat cukup sebenarnya. Dia menciptakan kita dari tidak ada apa-apa, jadi berupa manusia yang luar biasa. Sebenarnya udah cukup alasan kita kenapa harus menyembah Allah. Tapi Al-Quran itu lebih tegas lagi, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin. Salah satu kita menyembah Allah alasannya karena dia ya qaim, yang menangani segala semuanya. Enggak cuma menciptakan saja, tapi memberi rezeki, menjaga, semuanya disiapkan, semua kebutuhannya, kebutuhan kelanjutan kehidupannya itu semuanya gitu. Wa imun alam. Bahkan dia tahu apa yang kita lakukan, baik berupa kejelekan atau berupa kebaikan. Jadi udah tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala itu. Enggak cuma menciptakan kita. Kalau dalam Yasin kenapa? Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Nah di sini apa? Amman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat, sudah menciptakan, ngasih kita segalanya, kebutuhan kita, rezeki, kesehatan, penjagaan apanya, terus mengetahui semua perilaku kita, nggak lepas saja udah menciptakan lepas. Berbeda dengan produk-produk manusia, udah diciptakan lepas, dan juga ada kepentingan pribadi. Kalau manusia menciptakan sesuatu, tapi Allah tidak ada kepentingan, tidak membutuhkan kepada kita, karena merayakan serta kepantasan kita untuk menyembahnya. Maka sahabat, apakah selain Allah itu seperti itu? Sama sekali tidak, apalagi berhala gitu. Wah, malah dia kalau kita sembah kebalikannya sama sekali gitu. Kebalikannya sama sekali. Wa ja'alu lillahi syuraka asqul samuhum am tunabbi'unahu. Nah, udah seperti itu apa? Udah berhala diciptakan, dijadikan syurakanya Allah, sekutunya Allah. Akhirnya apa? Tantangan Allah sebenarnya sangat itu sekali. Kul samuhum. Namakan berhala itu. Kalau Allah kan jelas. Asmaul Husna itu ada Al-Jabbar, Al-Qahar, As-Sabur. Wah, kalau berhala itu namanya apa? Sifat-sifatnya apa gitu. Mereka dibuat sendiri. Mereka menamakan sendiri gitu. Jadi sangat tidak alasan. Kalau kita dikaji lebih jauh sebenarnya mereka yang menyembah berhala itu menyembah hawa nafsunya sendiri gitu. Sebenarnya dia mengikuti hawa nafsu. Jadi kita kalau mengikuti hawa nafsu dengan kita bertentangan dengan agama, berarti kita menyembah
berhala selain Allah. Berarti hawa nafsu sebagaimana orang menyembah berhala itu secara hakikatnya mah itu nafsu di hawa nafsu diturutin ya tidak ada bedanya gitu dengan orang-orang yang menyembah berhala itu. Bersama amtu nabi ulau. Terus tantangan Allah, umpamanya kalian menyembah selain Allah. Coba nama-nama berhala itu apa? Sifat-sifatnya apa? Kalau Allah kan jelas namanya, sifat-sifatnya sangat banyak, asmaul husna, nama-namanya sifat-sifatnya luar biasa. Apakah kalian itu memberitahu Allah, hei Allah, engkau tidak tahu sebenarnya engkau itu punya syurga di bumi ini? Apakah seperti itu? Sedangkan Allah itu maha tahu segalanya gitu. Maha tahu segalanya. Seakan-akan mereka yang menyembah selain Allah itu memberitahu Allah bahwa engkau itu tidak tahu bahwa sebenarnya engkau tuh punya sekutu begitu. Apakah seperti itu? Ya sangat itu sekali. Allah itu sangat tahu segala yang ada di bumi. Mereka yang menyatukan Allah itu menyatukan cuma Allah itu punya surga di bumi saja. Allah di langit tidak punya surga, di Araf di mana, tapi di bumi katanya punya surga dan Allah tidak tahu. Apakah kalian memberitahu seperti itu? Ya tidak. Amtunabbi'un bima la ya'lamu fil ard. Ambidohiri milakol. Apakah mereka mengatakan seperti itu cuma kata-kata yang tidak ada arti, tidak ada hakikat, tidak ada makna, omong kosong lah. Bal zuyyina lil ladzina kafaru makruhum. Tapi walaupun kenyataannya seperti itu, justru orang yang menyembah selain Allah itu merasa apa yang dia perbuat itu baik, indah, kebenaran, bahkan dia sampai berani dengan dia menganggap apa yang dia lakukan itu baik, kebenaran, yang hakiki sampai dia berani menentang, menyuruh orang-orang supaya tidak bertauhid kepada Allah. Wasuddu anis sabil etorikul huda. Jadi wa mayudillah famalahu min had. Kita harus yakin orang yang disesatkan oleh Allah sampai kapanpun dia tidak dapatkan seorang yang memberi petunjuk, memberi hidayah kepadanya. Min had lahum adzabun fid dunya wal adzabul akhirati asyaq. Hakikatnya mereka yang menyembah selain Allah di dunianya aja udah mendapatkan azab sebenarnya. Orang yang menyembah selain Allah, kalau lebih itunya lah yang menyembah nafsunya sendiri, itu adzabun fid dunya, mereka tersiksa di dunianya, tersiksa sebenarnya. Cuma karena zuyin, ditazyin oleh setan, jadi ya seperti asik saja rasanya. Sebenarnya wal adzabul akhirati asyaq, sedangkan azab di akhirat itu akan lebih berat lagi daripada dunia. Dan kita terjaga, amin, ya Allah, bisa hidup baik di dunia atau akhirat. Wamalahum minallahi miwaq, dan mereka dari siksa Allah tidak ada yang bisa menghalangi siapapun tidak ada yang bisa menghalangi. Walaupun dia sembah matahari, walaupun dia sembah bulan, sembah bintang, sembah cahaya, sembah apapun, bahkan dia sembah api, karena katanya orang yang disiksa itu dengan api kita sembah, mudah-mudahan karena ada disembah itu kita seperti itu. Wa malahum minallahi min waq. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtiha anhar ukuluha dhaim wa dhilluha tilka uqbanna tilka uqbaddar tilka ubal ladina taqaw wa uqbal kafirinan annar. Lah, habis jelas orang itu ada dua, ada kalanya dia menyembah Allah wahdahu la syarikalah, ada kalanya dia menyembah Allah juga selain Allah, yaitu dia menjadikan Allah ada syurga. Itu kembalinya jelas. Kalau orang yang menyembah hanya Allah saja, itu terus dia melaksanakan perintah-perintahnya, yaitu yang disebut dengan al-muttaqun, maka dia dapatkan surga. Yang namanya sifat surga itu tajri min tahtihal anhar, yang yang mengalir di bawahnya itu anhar, bengawan. Ya memang sesuatu yang indah. Memang Al-Quran itu seringkali seperti itu.
min tajri min tahtiha anhar. Memang kalau kita melihat bayangan aja lah dalam itu tuh. Nah, kita ada tempat terus ada yang mengalir di bawahnya, itu indah sekali gitu. Itu orang lain Arab pun seperti itu, apalagi orang Arab yang tidak ada air, tidak ada sungai, air terjun, apa ya lebih itu bayangannya gitu. Tandus di sana, jadi bayangannya itu sangat itu sekali. Apalagi orang Arab gitu, kalau ada bahasa jannatin tajri min tahtihal anhar gitu. Waduh. Di Indonesia wujud ya Indonesia. Iya, tapi di Indonesia juga tetap kalau dengan ada bahasa itu tuh ada Di Indonesia yang luar biasa. Anhar. Ada yang luar biasa. Ukuluha daim wadilluha. Lah di surga itu semua makanannya itu tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Dipetik, tumbuh lagi, dipetik, tumbuh lagi gitu. Ukuluha daim wadilluha. Terus ada bayangan nggak di sana? Ada bayangan, tapi bukan bayangan dari matahari, bukan bayangan dari bulan. Di surga itu tidak ada matahari, tidak ada bulan, tapi ada bayangan. Terus bayangannya itu daim, artinya daim itu apa? Artinya daim itu selamanya. Kalau ini kan bayangan ya, ada matahari dari timur. Bayangan itu selalu bergerak, dengan sesuai mata. Sebenarnya itu yang menggerakkan bayangan bukan matahari sebenarnya itu. Makanya kita memikirkan tentang bayangan banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Untuk tafakur tentang bayangan itu sebenarnya luar biasa. Dan itu membuktikan kenapa di surga itu bayangannya tidak bergerak, menunjukkan tentang kekalnya surga. Lah kenapa kita bayangan di dunia itu selalu bergerak, menandakan betapa di dunia itu adalah tidak ada yang kekal semua, tidak ada yang abadi, semuanya itu bergerak semua. Walaupun orang kaya tetap aja itu ada pergerakan. Baik itu akan turun atau apa. Usia kita kan rasanya gini aja. Sebenarnya pergerakan terus yang ada di dunia itu. Terus gitu. Ada perubahan. Tiap detiknya lah, tiap detiknya itu ada perubahan, selalu ada perubahan. Nah, kita memandang dunia itu harus seperti itu. Akhirnya apapun yang kita terjadi tidak pernah pusing, umpamanya tidak pernah terlalu senang. Kena musibah, tidak selamanya. Semuanya akan berubah. Nah, kita kekayaan, kesehatan, ini tidak salah. Suatu saat kita akan berbawa sakit. Kita hidup tidak selamanya akan mati. Itu sifatnya dunia. Sebab dealnya saja dunia itu selalu berubah gitu. Selalu berubah. Walaupun sejarah hakikat tidak yang mengubahkan itu bukan matahari. Tidak matahari. Langsung Allah bergerak itu tuh yang tadinya dari timur panjang ke barat, pendek terus sampai itu terus lari lagi ke timur, bayangan itu suatu matahari ada di itu bergerakan. Itu sifatnya dunia fana, tidak kekal dan sangat sementara sekali, berbeda dengan surga. Ukuluha daim wadilluha. Tilka uqbal ladzina taqaw, dan itu adalah surga itu adalah tempat kembalinya orang-orang yang takwa. Yang takwa tidak pernah mensekutukan Allah. Wa uqbal kafirin annar, tapi uqbal kafirin tempat kembalinya orang-orang yang kafir itu adalah neraka. Itu ingkar kepada Allah atau dia berani mensekutukan Allah. Walladzina atainahumul kitab yafrahuna bima unzila ilaik. Mereka yang diturunkan kitab. Kalau dalam tafsir Jalalain mereka itu salah satunya Abdullah bin Salam dan lain-lainnya. Itu orang-orang Yahudi yang beriman. Orang Yahudi banyak gitu. Tapi tidak semuanya jelek. Banyak orang Yahudi yang beriman itu. Baik di zaman Nabi, zaman sesudah Nabi, sampai zaman sekarang itu banyak orang Yahudi yang beriman. Cuma ya memang rata-ratanya mayoritasnya ya seperti itu gitu. Seperti itu. Mayoritasnya ya, tapi ya yang beriman sangat banyak sekali. Bahkan ya kita mengakui akan betapa diunggulkannya orang-orang Yahudi langsung dari firman Allah. Lah orang-orang Yahudi beriman yang diturunkan kitab, mereka sangat sukacita sekali dengan diturunkannya Al-Quran ini. Bima unzila ilaik limuwafaqatihi ma indahum, sebab sesuai dengan apa yang ada di
kitab-kitab yang ada di mereka, kitab Taurat, kitab Injil, itu sesuai. Wa minal ahzab may yunkiru ba'dha. Tapi sebagian golongan yang mereka memusuhi Nabi, bersekutu dengan orang-orang musyrik, memusuhi Nabi, itu may yunkiru ba'dha. Mereka mengingkari sebagian dari apa yang diturunkan Al-Qur'an, sebagiannya. Dan semuanya yang mereka ingkari itu tidak lain karena apa? Menuruti hawa nafsu diri sendiri. Kalau secara cerita majelis ini tadi kira Rahman, waktu Nabi menulis kitab, artinya menyuruh orang untuk menulis surat perjanjian Hudaybiyah. Di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman mereka tidak tahu. Saya tidak mengenal Rahman. Rahman itu apa? Rahman itu apa? Itu sebagian yang diturunkan mereka mengingkari, tapi sebagian mereka mengingkari. Dan sebenarnya itu tidak lain, setuju itu karena sesuai dengan nafsunya, tidak karena sesuai dengan nafsunya. Tapi orang yang beriman itu tidak melihat itu, karena itu hak dari Allah, walaupun nafsu tidak suka, ya udah dia mengimaninya. Ini juga bisa diambil pelajaran kalau kita ada tidak setiap sesuatu itu bisa dipahami. Al-Quran umpamanya dengan begitu banyaknya surat ayat, tidak semuanya itu bisa memahami. Tapi kalau umpamanya kita tidak bisa memahami, minimal kita syukur, menunggu, harus mencari hidayah oleh Allah supaya bisa memahami Al-Quran. Jangan sampai mengingkari. Ada saja sampai ada pengingkaran. Jangan sampai ada pengingkaran, sangat berbahaya. Jangan sampai ada pengingkaran. Umpamanya dengan pemikiran kita ini kenyataannya seperti ini, kok Al-Quran seperti ini. Bukan karena kesalahan, tapi justru karena keterbatasnya pemahaman kita. Makanya dari ayat wa huwa qaimun, man huwa qaim, itu kalau diambil dari qala at-tayyibi fi hadzal ayat ihtijaz baligh. Itu di dalam ayat ini ada hujah-hujah yang sangat mengena sekali. Kalau dilihat dari satu disiplin ilmu, yaitu ilmu bayan, ilmu sastra lah. Kalau ilmu sastra Arab kan ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu batin. Dilihat dari sisi ilmu bayan saja, itu kalau orang dalam dengan sastra Arab dari ilmu bayannya itu akan mengakui bahwa Al-Quran ini, ayat ini akan membuat manusia bukan buatan manusia, tidak bakalan mampu manusia itu. Itu dilihat dari sisi redaksinya saja, itu baru, belum dilihat dari sisi makna, isinya, kandungannya belum, baru dilihat dari sisi redaksinya saja. Dikaji dari ilmu bayan itu tidak bisa manusia itu punya kemampuan buat qaimun ala kulli nafsin bima kasabat sampai akhir ayat, itu tidak bakalan mampu itu. Itu baru redaksi bahasa gitu, belum makna kandungannya. Cuma kita tidak ngerti ilmu bayan ya gitu-gitu aja. Kehebatannya di mana? Dari redaksinya itu mana, bahasanya, lihat terjemah seperti itu aja. Tapi kalau orang yang punya pakai jiwa bahasa yang tinggi, itu betapa mengagumi Al-Quran. Dari ayat itu kata Imam At-Tayyibi itu banyaklah. Nah, di sini disebutkan sampai ada 5. Jadi seakan-akan Nabi memberitahukan dirinya al-madkur munadian ala nafsi bil ijaz, bahwa beliau itu melumpuhkan, yang mana waktu zaman Nabi kan lagi puncak itunya sastra Arab gitu. Bahasa itu lagi luar biasa. Iya, lagi keren-kerennya lah. Tapi disebutkan itu seakan-akan Nabi inilah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Dengan melihat itu, wa annahu laisa min kalamil basyar, dan itu membuktikan dengan uslubnya, redaksinya aja itu bukan kalam manusia. Tidak melihat makna, baru melihat bahasanya saja, redaksinya saja. Jadi orang yang diturunkan kitab itu orang Yahudi, orang Nasrani yang beriman begitu sukacita, riang gembira dengan turunnya Al-Quran. Tapi sebagian mereka yang tidak beriman, yang masih mengikuti hawa nafsunya, orang musyrik, mereka mengingkari.
Kadir Haman wa ma ada kisah lain kisah. Kalau semua kisah di dalam Al-Quran itu mengakui Yahudi itu, mengakui, bahkan mereka itu merasa apa, mendapatkan titik terang dengan turunnya Al-Quran tentang kisah yang mereka sebelumnya itu buta, belum paham sebenarnya gimana. Itu dengan akhirnya mereka itu sangat terang sekali. Tapi kalau disebutkan di situ tentang masalah hukum-hukum yang apa, tauhid, tentang hukum fikihnya, itu mereka mengingkari. Sebab mereka telah merubah ayat-ayat hukum itu sendiri, pilih kasih lah, apa orang terhormat, orang jelata beda hukumnya. Akhirnya seperti itu. Qul innama umirtu an a'budallah wala usyrika bih ilaihi wa ilaihi ma'ab. Umpamanya kita mengajar, umpamanya punya itu, kita kita terangkan apa yang ada. Umpamanya gitu ada yang menentang kita, cukup kita memberi alasan, memberi yang sifatnya apa, sifatnya globalnya saja, seperti Nabi mengajar tauhid. Habis itu mengajar tentang hukum-hukum syariat, baik hukum sholat, masalah hukum zakat, masalah hukum jinayat, masalah hukum munafakat, semuanya. Itu karena hukum syariat itu ada, udah yang dimansuh. Waktu zamannya Nabi Musa hukumnya seperti ini, zamannya Nabi Isa dirombak, zamannya Nabi kita dirombak yang ada dalam kitab Taurat, kitab Injil. Akhirnya mereka apa, menentang, mengingkari. Kita tak cari apa, kita bilang innama umirtu an a'budallah wala usyrika bih ilaihi ma'ab. Udah kita ambil kalimatun sawa lah bahasanya, kalimatun sawa bainana. Kita sama-sama menyembah Allah. Tidak, bagaimana kita tidak menentukan Allah. Kita semua itu harus menyembahnya dan kita semua akan kembalinya. Udah, akhirnya kita biarkan mereka berjalan yang mereka belum pahami nanti suatu waktu gitu. Insya Allah dengan berjalannya waktu bisa memahami. Yang penting jangan sampai ingkar gitu aja lah. Jangan sampai mengingkari. Wa kadzalika anzalna hukman arabiyyah. Begitupun saya turunkan Al-Qur'an itu di dalamnya ada hukum-hukum yang berbahasa Arab. Karena memang ya nabinya diturunkan di Arab, dan orang yang mau didakwah pertama kali adalah bahasa Arab. Dia sangat tidak benar sekali. Umumnya Nabi turunnya di orang Arab, mau dakwah pertama kali di Arab, turunnya bukan bahasa Arab, ya gimana mau menerima? Dengan kenyataan seperti itu pun tetap banyak orang Arab yang tidak menerima. Walitu alaini tabata ahwahum ba'da ma jaka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala wa. Jangan sekali-kali engkau kekasihku Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka. Seperti mereka mengajak Muhammad, udah gini aja lah, engkau menyembah Allah, saya menyembah berhala. Udahlah 1 tahun ayo kamu ikut saya menyembah berhala. Nanti 1 tahun saya ikut kamu menyembah Allah. Nanti ya Allah kan adil katanya. Kalau gitu mah kita damai saja lah. Sebenarnya tidak bisa, sebab mereka itu cuma mengikuti hawa nafsu, sedangkan kebenaran itu tidak bisa mengikuti hawa nafsu. Jadi walid tabada awahum pada malaka minallahi min. Aneh saja kita kompromi dengan hal-hal yang seperti itu. Itu kompromi dengan hal-hal yang sifatnya itu ada keinginan hawa nafsu. Malaka minallahi min waliyyin wala kamu tidak ada dari Allah itu, selain Allah itu ada yang membantu, juga ada yang bisa menjaga. Mani'un min ada bi. Allah alam. Ya enggak banyak ini mah kajiannya waktunya.